Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk Pierre. Tepuk tangannya mana? Pierre hebat. Oke, sekarang kita mau ngecek dulu apakah kalian semua hadir? Darren, siapa lagi? Pedro Andre. Oke, kenapa Darren tidak masuk kali ini? Karena dia mimisan. Oh, dia mimisan. Ini dengan materi kita hari ini tentang rumah. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam materi kita hari ini yaitu anak-anak mampu mengenal lingkungan rumah, Ya, terus dan temannya, serta mampu mengucapkan rasa syukur atas lingkungan rumahnya dan teman yang dia miliki, karena teman adalah anugerah daripada Tuhan Allah. Untuk apa? Untuk kita bertumbuh dan berkembang, serta kita mampu menjaga kebersihan lingkungan. Bagaimana? Itu tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran kita hari ini. Apa yang kamu lihat di layar? Rumah yang bersih. Oke, ada gambar rumah serta bagian-bagian. Ada atap set. Ada apa itu? Atap, terus tiang, terus pintu, kaca, jendela, terus dinding. Oke, jadi jelas ya. Berarti itu adalah gambar rumah dan bagian-bagian rumah. Gambar berikut, coba kamu lihat dua gambar yang ibu tampilkan di depan. Coba kamu lihat, sudah dapat lihat? Sudah. Apa yang kamu lihat dari kedua gambar itu? Apa yang kalian lihat? Foto. Apa? Foto. Yang mana yang foto? Di sini nomor 2. Apa? Nomor 2. Memangnya nomor 2 ada apa? Ada sampah-sampah. Nanti ada nyamuk berkeliling. Oh, biar Yang mana? kalau ada sampah begini, ada nyamuk berkeliling untuk tinggal. Kakak Richard, bagaimana? Rumah gunanya untuk apa? Ya? Oke, dia bilang rumah itu supaya kita bisa tinggal di dalamnya, kita bisa melakukan segala aktivitas di dalam rumah. Tadi bilang rumah Tuhan di bumi adalah gereja. Rumah adalah tempat untuk Tinggal untuk berlindung. Iya, kita juga harus menjaga kebersihan rumah. Kenapa anak-anak? Tuhan suka dengan rumah yang bersih. Nah, sekarang ada tugas tentang bagian-bagian rumah tadi. Kita bisa punya kakak Krisna, kakak Kenji. Tulis di sini tempat tidur atau kamar tidur. KAMAR. Tulis di sini sah. Bisa tahu? Sudah. Mana Akak punya? Belakang Akak tulis sesuatu deh. Belakang tulis tuh apa? Di belakang. Sudah tulis. Oh, pintar sudah. Oke. Menghapus. Mana Kak? Akak punya ini apa? Akak punya bisa tulis? Akak ini apa? Meja tulis. Bu, saya sudah. MEJA, oke, meja. Terus makan tuliskan mana? MAKA. Apa pun sudah? Oke. Boleh, sudah makan juga boleh. Ibu tulis nama apa Ibu? Harus tulis nama selalu. Selalu tulis nama. Kalau tidak Ibu Grace tidak tahu ini pekerjaannya siapa ya? Iya. Oke. Sudah kan? Biar juara 1 kumpul duluan. Siapa yang orang kedua ya? Ibu. Biar dulu. Ibu, sudah. Putri orang kedua. Ibu, sudah. Ya. Kenji orang ketiga, juara 3. Ayo. Siapa yang juara lagi? Siapa yang juara lagi? Bapak tuh teman. Nah, Bapak tuh teman. ya. Boleh bantu teman. Sekarang Pedro mengalami kesulitan. Pedro biar bilang boleh bantu teman, boleh bantu teman.
Dia itu namanya pendampingan sebaya, teman sebaya. Ibu, duduk. Kenji, sit down. Duduk. Oke. Ibu Katarina dan Yesus. Ibu yang ada di gambar namanya Ibu Katarina. Ibu Katarina, dia ketika malam dia sedang tidur ngorok, dia bermimpi Yesus datang kepada dia. Jadi dia datang oleh Yesus ke rumahnya. Jadi tentu Ibu Katarina senang karena dia didatangi oleh Yesus. Ketika dia bangun, dia melihat ada seorang pengemis di depan rumah dia. Tetapi dia terus menanti, dia bilang dalam hatinya, kan saya bermimpi bertemu dengan Yesus. Tetapi pada kenyataannya yang saya temukan di pagi hari adalah seorang pengemis. Ibu Katarina terus menanti kedatangan Yesus di dalam mimpinya. Lalu kata Yesus berkata, Ibu Katarina, saya sudah datang. Tuhan Yesus sudah datang. Kok saya tidak menemukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus bilang begini, saya sudah datang. Saya yang datang dalam rupa seorang pengemis. Katarina baru tahu bahwa jadi Tuhan Yesus bukan tidak datang, tetapi dia sudah datang, tetapi dalam rupa seorang pengemis. Sudah dengar ceritanya? Sudah. Cerita tadi itu tentang apa ya? Ceritanya untuk Lanjut. Ibu Katarina menemukan. Siapa yang diceritakan dalam cerita tadi? Ibu Katarina. Oke, tepuk tangan untuk dia dulu. Yang mana yang kedua? Siapa yang mendatangi rumah Ibu Katarina? Oke, dia angkat duluan. Siapa? Yesus. Yesus. Apakah Yesus yang datang? Tidak, dia menyamar jadi pengemis. Oh, dia menyamar jadi pengemis, bukan Dia pengemis. menguji kesabaran manusia. Apakah dia kasih uang itu atau selalu ke dia atau tidak, supaya dia tahu mana yang jahat, mana yang baik. Iya, dia bilang. Tuhan Yesus mau menguji orang-orang. Apakah mau terima seorang pengemis datang ke rumahnya atau tidak? Itu jawaban yang kritis. Dia melihat, dia bilang begini, Ibu Kris, Tuhan Yesus hadir lewat pengemis, mau menguji Ibu Katarina. Apakah mau terima dia atau tidak? Tepuk tangan untuk dia. Nah, sekarang nilai berikut. Apakah Yesus jadi datang di rumah Ibu Katarina? Pierre. Jadi datang. Jadi datang. Tidak mimpi. Jadi datang dalam mimpi. Oke. Tidak mimpi. Oke. Itu nyata pasti dia akan jadi ternyata Ibu Katarina pasti ada datang. Oke. Kita bicara tentang pengemis. Apakah kamu tahu pengemis itu apa ya? Pengemis yang minta uang. Oke. Kanan Mbak. Dia bilang, Ibu Grace, saya pernah lihat. Dia bilang, sedekahnya Mbak, minta uang. Risa juga pernah lihat. Bilang kamu pernah ketemu, pernah kasih uang. Oh belum. Kalau dia sudah pernah kasih uang ke pengemis. Saya sudah ketemu. Kamu ketemu dari mana? Kok tadi kau bilang sedekahnya Mbak? Film. Dia nonton di film. Film apa ya? Indonesia. Film Indonesia. Duduk dulu abang. Jadi, Zakheus karena pendek, dia tidak bisa melihat karena orang-orang tinggi. Maka Zakheus punya ide. Dia bilang, aku sih tahu ada ide loh. Jadi Zakheus berlari duluan. Zakheus buat bagaimana supaya dia dapat lihat Yesus. Maka Zakheus naik ke pohon ara. Pohon yang tinggi, dia panjat. Naik cepat. Dia naik ke atas. Supaya dia bisa melihat Yesus. Ketika Yesus lewat, dia bilang, "Hai Zakheus, turunlah. Aku mau numpang di rumahmu." Kamu tahu tidak? Si Zakheus itu dia pemungut cukai. Berarti dia setiap bulan dia menarik pajak. Kamu tahu pajak atau tidak? Tahu.
Oke, pajak. Jadi, tetapi dia biasanya minta lebih. Misalkan orang 1 bulan bayarnya 10.000, dia minta 50.000 1 bulan. Berarti banyak toh? Banyak. Kan 10.000 pemerintah tentukan 10.000 dia kasih ke pemerintah, 40.000-nya taruh ke saku. Taruh ke dia punya saku. Berarti dia tambah kaya dong. Nah, Ibu Grace, berarti itu tipu. Iya betul sekali. Iya, itu penipuan. Jadi, tapi Zakheus buat terus, tuh ada yang berani. Maka dari itu, begitu Tuhan Yesus datang bilang, Zakheus, turunlah. Aku mau numpang di rumahmu. Semua orang marah. Kenapa harus pergi? Tuhan Yesus bilang, iya saya mau ke rumahnya Zakheus. Dan orang-orang bilang, Zakheus itu kan orang berdosa. Dia kan pemungut cukai. Dia itu merampok harta benda kami. Nah, kenapa Tuhan Yesus mau? Tapi Tuhan Yesus kan datang bukan hanya untuk orang baik saja. Tuhan Yesus justru datang untuk orang berdosa. Lalu dia mau bertobat, dia mau mengembalikan harta benda orang yang dia perah selama ini. Lalu Tuhan Yesus bilang, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Jadi Tuhan Yesus bilang, hari ini sudah terjadi keselamatan. Berarti Tuhan sudah menyelamatkan siapa? Zakheus. Siapa itu Zakheus? Pemungut cukai. Pemungut cukai. Dia tuh pendek karena dia berdosa kayak kurcaci. Dia berdosa, dia kayak kurcaci. Dia memang orang berdosa. Orang pendek itu bukan kurcaci, berarti Ibu Grace pendek, Ibu Grace kurcaci dong. Tidak. Jadi pendek itu karena postur tubuhnya seperti itu. Mungkin karena gen keturunan, tetapi bukan kurcaci. Kalau kita bilang kurcaci berarti penghinaan dong. Oke? Jadi tidak Oke. Mengapa Yesus mau mengunjungi rumah Zakheus? Oke, Pierre. Karena dia mau menanyakan Zakheus dia yang benar, dia bertobat. Ini dia ajar betul. Dia bilang, kenapa Tuhan ini gimana? Mengapa Yesus mau mengunjungi rumah Zakheus? Karena Tuhan Yesus mau mengajarkan jalan yang benar kepada Zakheus. Apa janji Zakheus kepada Yesus setelah Yesus datang ke rumahnya? Dia bilang tuh dia mau mengembalikan. Kata obat. Apakah ada di mana punya yang lain jawabannya? Atau Nona Maria Amandero, menurut kamu mengapa Yesus mau mengunjungi rumah Zakheus? Kenapa? Oh, karena dia mau menebus dosa Zakheus. Apa kata Yesus kepada Zakheus setelah Zakheus bertobat? Atau Richard? Rumah ini telah mengalami keselamatan. Siapa yang mau maju ke depan untuk menceritakan pengalamannya tentang rumahnya? Oke, Pierre lagi. Siapa? Richard mau? Oke, kan Pierre maju sini, cerita tentang keadaan rumahmu. Rumahmu itu kan mana ya? Mana dia? Kasih tahu deh teman-teman juga. Keras. Dia mau cerita dia punya keadaan rumah. Rumah ke mana? Ada berapa kamar? Ada apa saja? Rumahku sederhana. Rumahku sederhana. Apa lagi ya, Ma? Terus kamar ada kamar ada 3. Kamar ada 3. Lihat nih teman-teman. Kamar ada 3. Ada